masih membahas terkait kaum milenial dan pemilih baru. Nah, menurut pandangan PDIP, Bang, apakah kesan atau biasanya orang menilai orang milenial dan pemilih muda itu lebih apatis terhadap politik dan lebih khususnya ke pemilu? Apa pandangan PDIP juga demikian dan mungkin gimana merubahnya, Bang? Justru yang kami temukan tidak demikian. Kenapa? Karena ya justru saat ini banyak kelompok muda ya, generasi milenial yang justru bergabung dengan kita di lembaga-lembaga maupun di sayap partai. Misalnya kami punya yang namanya BSPN, Badan Saksi Nasional, yang akan mengurus saksi pemilu, pilpres maupun pencalekan nanti. Yang gitu turun kan. di TPS itu. Yang di TPS. Nah, ini kan kita punya badan khusus yang bekerja bukan hanya waktu pemilu, tapi mulai dari sebelum pemilu mereka melakukan pelatihan ya, rekrutmen orang dan sebagainya. Ini justru kelompok muda semua. Hampir 90% kelompok muda semua, gitu kan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ya tidak semua apa yang persepsi orang bahwa kelompok muda ini milenial ini apatis terhadap politik. Nah, selama mereka dikasih pemahaman bahwa kenapa pentingnya politik, karena konstitusi kita kan untuk mengatur negara ini harus lewat jalur politik, ada partai politik dan seterusnya. Nah, kalau diberi pemahaman begitu, mereka juga mudah memahami, mengerti, dan mereka mau untuk aktif di partai politik. Artinya di PDIP sendiri pun memang banyak sebenarnya kalangan muda, Bang, ya, yang Betul. jadi pengurus partai ya. Betul. Mungkin kalau di perkiraan kasar nih, Bang, ada berapa banyak sih, mungkin sekian persen nih ternyata kader-kader baru yang muda-muda dan milenial gitu, Bang? Ya, kalau di PD sendiri itu 70% dah kader muda, ya kan. Nah, ya di sayap di badan partai itu ya sebagian besar kayak BSPN tadi aja. Itu BSPN itu udah kawan kader muda lah yang pegang gitu kan. Mereka lah yang turun ke kampung melatih-latih saksi dan seterusnya gitu kan. Artinya justru kaum muda yang dominan di internal partai pun. Betul. Siap. Nah, selain demografi pemilih nanti, Bang, yang banyakkan milenial dan pemilih baru, apa sih yang menurut PDIP Kalsel yang bakal beda di pemilu dan khususnya Pilpres 2024 dibanding Pilpres sebelumnya, Bang? Iya, kita melihat Pilpres ke depan ini fragmentasi di tingkat pendukung itu akan jauh lebih berkurang. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat misalnya masa kampanye itu kan lebih pendek ketimbang yang periode yang lalu. Nah, masa kampanye yang terlalu panjang itu kan membuat kemudian dinamika sangat tinggi sekali gitu kan. Nah, menajam bahkan gitu kan ketika kemudian terjadi fragmentasi pendukung dan sebagainya itu semakin menajam. Tapi dengan masa kampanye yang relatif pendek, ini kan mendorong kita semua untuk kreatif. Bagaimana kita kreatif berkampanye, tidak hanya soal serang menyerang saja gitu kan, tetapi bagaimana kita menarik para pendukung masing-masing. Nah, saya kira ini akan membedakan dari Pilpres yang lalu. Akan beda ya dibanding tidak terlalu terpolarisasi seperti Pilpres sebelumnya, Bang, ya. Nah, ini walaupun tadi dikatakan belum fix terkait koalisi partai di Pilpres khususnya, bagaimana sih nanti, Bang, koalisi partai di pusat ini mempengaruhi koalisi di daerah khususnya untuk antara Pilpres dan Pilkada, Bang, untuk di Kalsel nanti, Bang? Apakah harus mengikuti pusat sama koalisinya atau bisa dinamis juga di Kalsel, Bang? Ya, prakteknya kan selama ini kan tetap dinamis lah ya, bahwa koalisi Pilpres itu tidak belum tentu paralel dengan koalisi pilkada gitu kan di daerah, bisa saja kemudian berbeda. Tetapi memang ada kecenderungan ketika koalisi Pilpres di tingkat nasional gitu kan, itu
kemudian juga turun sampai ke tingkat pilkada, baik itu gubernur maupun bupati. Kecenderungannya itu lebih besar. Walaupun kemudian ketika berbeda pun tidak ada masalah gitu kan, bisa saja terjadi karena praktik-praktiknya memang ada yang kemudian koalisinya berbeda-beda di daerah. Karena kan tergantung situasi kondisi daerah akan berbeda-beda gitu kan. Betul. Mungkin di nasional tidak bisa berkolaborasi, tapi di daerah kan bisa berkolaborasi gitu kan. Betul. Nah, terkait komunikasinya nih Bang, apakah untuk PDIP Kalsel sendiri menunda atau menunggu komunikasi terkait koalisi pilkada setelah pilpres selesai atau berjalan juga nih Bang? Ya, kalau pilkada kan kita akan menunggu hasil pileg nanti, hasil legislatif. Nanti kan hasil legislatif kan akan memperlihatkan komposisi siapa yang terbanyak ya, komposisi suara dan seterusnya. Nah, baru kita nanti akan menyusun ya terkait dengan pilkada. Artinya salah satu kuncinya juga di pilpres dan pileg nanti Bang, Iya, betul. menuju pilkada ya. Baik. Nah, ini Bang, kemarin sempat ada polemik juga di nasional terkait gugatan penundaan waktu pemilu. Nah, walaupun gugatan itu akhirnya putusannya dianulir juga. Nah, mungkin gimana sih PDIP memandang ini Bang terkait, karena kan terkait waktu tahapan pemilunya ini, gimana pandangan PDIP? Saya kira kami kan tegak lurus ya dengan arahan dari Ibu Ketua Umum ya, yang sudah secara jelas menyampaikan bahwa pemilu harus dilaksanakan, ya kan? Tidak ada penundaan gitu kan, sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan undang-undang. Yang ada ya pemilu harus dilaksanakan, harus terlaksana. Dan ini kan sampai sekarang alhamdulillah kan berjalan memang gitu kan. Artinya posisi sikap kami di Partai PDI Perjuangan itu tidak menginginkan adanya penundaan pemilu. Nah, artinya kalau dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang direncanakan sebelumnya, melihat ke PDIP Kalsel nih, khususnya Bang Berry dan Bang Din yang waktu dilantik nih belum sampai setahun Bang, nanti sampai ke hari H pemilu. Gimana kesibukan dan persiapan di internal? Oh ya, tentu lebih sibuk lah ya, tentu. Sebenarnya kan kalau persiapan itu ya kita, karena saya juga pengurus partai kan, saya ketua DPC ya kan. Nah ini hanya beralih ke DPD saja. Jadi skalanya aja yang lebih luas. Kalau kesibukannya ya sama aja. Ya di DPC malah sebagai ketua gitu kan. Nah untuk mengkoordinir keseluruhan. Nah sekarang sebagai sekretaris. Ya kalau kesibukan tingkat kesibukannya sama aja, hanya skalanya lebih luas, lebih besar skalanya di provinsi. Untuk tahapan saat ini Bang, apa yang jadi lagi fokus di DPD Kalsel nih Bang? Iya, menyiapkan administrasi pencalekan ini agar seluruh pencalekan kita ya kan, karena kita mewajibkan 100%. Ya, pencalekan itu tidak ada yang bolong-bolong gitu kan. Misalnya di dapil, katakanlah kayak RI di dapil 2 itu ada 5 kan. Berarti 5 caleg, di dapil 1 ada 6 ya kan, 6 caleg. Nah, ini memastikan ini terisi semua. Ya, kemudian memastikan ini administrasinya berjalan ini kan. Nah, kami punya rencana insya Allah tanggal 11 kami akan mendaftar serentak di KPU, mulai dari DPP ya sampai kepada DPC. Nah, kita lagi menyiapkan persiapan itu. Nah, kemarin juga kalau kita sempat ingat beberapa waktu lalu di level nasional juga sempat ada ya isu lah, akan belum pasti bahwa kampanye ini terbuka atau kampanye tertutup. Nah, mungkin flashback sedikit, melihat sekarang pandangan PDIP gimana terkait itu Bang? Ya itu kan kita menunggu keputusan inilah ya, di mahkamah kan, DMA, keputusan DMA kita. Nah apakah keputusannya itu terbuka atau tertutup? Nah kami akan menunggu itu. Nah apapun yang terjadi kami siap. Apapun yang terjadi, baik itu kemudian terbuka ya kita siap. Kalau kemudian itu pemilunya tertutup, kami juga siap. Artinya siap terus. Baik. Terakhir nih Bang, sebelum closing statement nih Bang Berry, dan ini juga harus ditanyakan ya, bagaimana komitmen PDIP khususnya PDIP Kalsel dalam memerangi politik uang di pemilu 2024 nanti Bang? Iya, kita akan memaksimalkan cara-cara yang kemudian
meminimalkan terjadinya politik uang. Nah, salah satunya adalah tadi dengan menghidupkan mesin partai. Ya. Dengan kemudian menghidupkan mesin partai ini, harapannya kita kemudian mampu secara langsung menjangkau sampai ke tingkat basis-basis. Nah, sehingga ini harapannya ini akan meminimalkan. Nah, kami juga kemudian tentu mengikuti instruksi ya dari DPP yang kemudian agar kita menggunakan cara-cara kampanye-kampanye kreatif, cara-cara yang kemudian mampu menarik dukungan orang tanpa menggunakan politik uang. Dan ini kan sudah diinstruksikan juga oleh DPP kepada kita semua. Apalagi prinsip PDIP tadi gotong royong, Bang ya. Betul. Baik. Nah, mungkin sebelum kita tutup pertemuan, ada closing statement dulu nih dari Bang Berry untuk hari ini, Bang. Ya, yang pertama saya kira mari kita ikuti pemilu ini dengan riang gembira, ya. Jangan sampai kemudian pemilu ini justru menjadi kita berpecah belah, gitu kan? Nah, jadikanlah pemilu ini bagian dari kontestasi politik yang memang harus kita laksanakan karena ini konstitusi kita demikian, ya kan? Nah, sehingga siapapun nanti yang pemenangnya, gitu kan? Ya, kita beri kesempatan untuk kemudian memimpin dan mengatur negara ini. Nah, nanti kan kalau ada periode yang akan datang, ya kita akan berkontestasi lagi. Siapa yang dapat kesempatan, ya yang lain juga memberikan ruang itu. Nah, tentu kritik, otokritik, atau ada kritik itu kan ada mekanismenya dan seterusnya. Nah, sehingga menurut saya jangan sampai kemudian ajang pemilu ini justru kemudian akan memecah belah kita sebagai anak bangsa. Penting berpegang pada konstitusi tadi, Bang ya. Betul. Baik. Ya itu tadi pemirsa Pos Online perbincangan kita dengan Sekretaris DPD PDIP Kalsel, Bang Berry Nahdian Furqon. Kita tentu mendoakan sama-sama mudah-mudahan pemilu 2024 ini bisa berjalan lancar, damai dan demokratis. Amin. Demikian pemirsa Tribun Series, kami kali ini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.